Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbah Kuat, yae, jos. Kali ini Mbah Kuat akan memberikan info 8 fakta tentang kopi yang harus diketahui oleh para pecinta kopi. Siapa yang tidak suka kopi? Meminum kopi sekarang ini sudah menjadi budaya tersendiri bagi orang Indonesia. Saat ini juga banyak kedai-kedai kopi yang bermunculan demi memenuhi keinginan orang-orang yang mulai gemar minum kopi. Kadang pula orang yang sedang merasa stres akan memilih untuk minum kopi dan berkumpul bersama teman-teman di warung kopi untuk menyegarkan pikirannya kembali. Kopi yang terkenal sebagai pembangkit semangat di kala mengantuk ini ternyata memiliki fakta-fakta yang kebanyakan belum diketahui banyak orang loh. Berikut ini adalah fakta tentang kopi. Yang pertama, 1. Tubuh tidak membutuhkan kopi saat terjaga. Di dalam tubuh manusia, secara alami akan diproduksi hormon yang disebut dengan kortisol. Hormon ini efeknya menyerupai kafein yang terdapat dalam kopi. Kortisol dibuat pada saat tertentu setiap harinya, berdasarkan dengan ritme sirkadian tubuh manusia. Jadi, sangat penting bagi kamu yang suka minum kopi untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk minum kopi. Ahli syaraf di Universitas of the Health Science di Bethesda, Stephen Miller mengatakan, minum kafein termasuk juga kopi sebaiknya dilakukan sesudah jam 9 pagi. Menurut riset yang telah dilakukan, hormon kortisol yang ada pada tubuh pada saat pagi akan meningkat, khususnya pada jam 8 sampai 9 pagi. Apabila tubuh mengkonsumsi kafein di saat hormon kortisol tinggi, hal itu akan membuat tubuh menjadi kecanduan. Selain itu, jangan juga konsumsi kopi atau kafein dalam jangka waktu 6 jam sebelum waktu tidurmu, agar waktu tidurmu tidak terganggu, karena kamu masih terjaga karena efek kafein dalam kopi tersebut. Fakta kedua, kopi tidak membuat lebih cepat dehidrasi. Banyak orang yang berpikiran bahwa kafein yang terdapat dalam kopi akan menjadikan seseorang lebih cepat merasa dehidrasi. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar. Jika memang kopi dikonsumsi dalam jumlah yang normal, bahkan penelitian menunjukkan output urin seseorang tidak begitu terpengaruh ketika orang tersebut mengkonsumsi minuman yang memiliki kafein atau yang tidak berkafein. Jadi tak perlu takut untuk mengkonsumsi kopi, selama dalam jumlah yang tidak berlebihan, karena suatu yang berlebihan itu tidak akan baik. Fakta ketiga, awal mula kekuatan kopi ditemukan oleh kambing. Dulu, efek kafein pada kopi pertama kali disaksikan oleh para gembala di Ethiopia yang sedang menggiring kambing mereka ke daerah yang terdapat tanaman kopi. Pada saat itu, kambing-kambing gembala tersebut memakan buah kopi di daerah itu dan mulai bergerak dengan lincah seperti sedang menari. 4. Kopi memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Di dalam kopi terdapat kandungan banyak antioksidan yang akan membantu tubuh untuk melawan radikal bebas. Hal itu juga yang membuat kopi lebih rendah terkena risiko penyakit Parkinson yang belum ditemukan obatnya, diabetes tipe 2, dan masalah jantung tertentu. Namun, kebanyakan peminum kopi sering memiliki kebiasaan yang tidak sehat, yaitu seperti merokok dan minum alkohol. Karena nikotin memiliki efek mempercepat penghapusan kafein dari tubuh, dan perokok merasa perlu untuk mempertahankan tingkat kafein dalam tubuh, sehingga meningkatkan asupan kafein. Tetapi penelitian tersebut masih harus disesuaikan dengan faktor-faktor lain seperti olahraga, gaya hidup, dan pola makan. Selain itu, kopi juga bisa memperkecil risiko penyakit Alzheimer dan demensia yang biasanya ditandai dengan melemahnya daya ingat, gangguan otak dalam melakukan perencanaan, penalaran, persepsi, dan juga berbahasa yang biasanya diderita oleh orang yang sudah berumur 65 tahun ke atas. Bahkan dengan minum 4 cangkir kopi sehari, bisa membantu mengurangi 80% kemungkinan pengembangan sirosis atau kondisi di mana perkembangannya beberapa penyakit yang mempengaruhi kesehatan hati. Dan dengan meminum 2 cangkir kopi berkafein setiap harinya akan meningkatkan memori jangka pendek serta kecepatan reaksi. Fakta kelima, kopi mengandung nutrisi penting dan bisa membakar lemak. Dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2 sebanyak 11%,
dari jumlah yang disarankan setiap harinya, 6% vitamin B5, dan 3% mangan dan kalium. Tetapi lebih baik pilih kopi yang tanpa bahan kimia, dan juga dihidangkan dengan gula yang tidak berlebihan. Kopi tersebut akan jauh lebih terasa nutrisinya. Beberapa studi juga membuktikan bahwa kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh sebanyak 3-11%. Karena kafein memang suatu bahan kimia alami yang memiliki kekuatan untuk mendorong proses pembakaran lemak. Jadi kopi itu baik untuk dikonsumsi bagi orang yang sedang menjalankan program diet. Namun, perlu diingat bahwa konsumsi kopi tersebut jangan menggunakan tambahan gula dan harus dikonsumsi dalam jumlah yang normal dan jangan berlebihan. Karena gula yang ditambahkan ke dalam kopi malah akan membuat manfaat kopi menjadi berkurang. Ya, setidaknya sekali minum kopi yang memakai gula. Jadi, selebihnya nggak usah pakai gula. Fakta ke-6, kafein adalah kristal. Jadi kafein yang terdapat dalam kopi bukannya berbentuk cair, namun malah berbentuk kristal kecil yang berukuran 0,0016 inci. Walaupun berbentuk kristal, efek kafein tetap berpengaruh pada tubuh manusia. Bahkan dalam waktu 10 menit saja, peminum kopi akan langsung merasakan efek dari kafein tersebut. Selain itu, perlu diketahui bahwa kafein bukanlah bagian dari kopi yang berasa pahit. Jadi semakin pahit kopimu bukan berarti kafein yang dikandung kopi tersebut makin banyak. Jadi jangan salah kaprah lagi ya, dengan menyebut rasa pahit kopi berasal dari kafein. Fakta ke-7, kafein bisa meningkatkan kadar adrenalin. Kandungan kafein dalam kopi bisa meningkatkan kadar adrenalin dan juga melepaskan asam lemak dari jaringan lemak di tubuh. Hal tersebut dapat memicu fisik dan mood yang baik sebelum seseorang berolahraga. Jadi sangat baik kita konsumsi kopi sebelum berolahraga. Fakta terakhir atau fakta ke-8, lebah madu menyukai kopi. Bukannya hanya manusia loh ternyata yang menyukai kopi, tetapi riset mengatakan bahwa lebah madu juga tertarik pada kafein. Bahkan kafein punya pengaruh positif pada memori jangka panjang lebah madu. Artinya ketika kita konsumsi banyak kafein, itu baik sekali untuk menjaga daya ingat kita. Ya. Jadi jangan ragu untuk konsumsi kopi ya, mulai sekarang ya, tapi dengan gula yang sekadarnya. Artinya jangan terlalu banyak gula juga, artinya gulanya dikurangi ya ketika kita konsumsi kopi. Atau lebih baik kopi pahit saja, nggak usah pakai gula bagi yang sedang program diet. Itu saja dari Mbah Kuat, semoga bermanfaat. Salam Mbah Kuat, yae, jos, dadah.